Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Nah, ini bulan Agustus itu biasanya kita merayakan apa? Ini ada merah-merah saya lihat, ada yang putih, tinggal berkibar aja. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, amin. Kita percaya bahwa Indonesia itu sudah dimerdekakan, amin. Amin. Dan pertanyaannya, apakah kita juga sudah dimerdekakan? Amin. Amin. Aminnya kurang. Amin. 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 Sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama lagu kebangsaan Indonesia kita yang kita banggakan setiap kali kejuaraan. Kalau kita juara selalu dinyanyikan Indonesia Raya. Sama-sama Bapak Ibu. Sejahteralah bangsaku. Amin. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita mazmurkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang kami terima. Kami boleh merayakan kemerdekaan di bangsa kami Tuhan yang ke-78. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Semua umat-Mu, semua anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu anak-Mu masih ada untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur buat Indonesia. Damai untuk Indonesia. Terima kasih kami telah dilahirkan di dalam bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa lewat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi setiap rencana-Mu dan rencana-Mu dalam satu tubuh kami bersatu. Kerajaan-Mu, kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, saat ini ku melihat Indonesia pulih dari amin Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat Tuhan, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini
Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Karena kami umat-umat-Mu terus berdoa di bangsa ini Tuhan. Kasihanilah bangsa kami Tuhan Yesus. Pemerintahannya akan 2024 nanti Tuhan Yesus. Semua ada dalam rencana-Mu Yesus. Damai untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biar jemaat saja katakan dengan lembut hati, dengan sungguh-sungguh. Bagi kami percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan lembut dan segenap hati katakan, bagi bangsa ini, yes, Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan di bangsa kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami terus menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ini kami umat-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya la la ba 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 la. Ya la la ba 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 la la. Habakaya la la maya sandara la takana mo. Buria la la maya sandara la ba la la mo. Sembah. Jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Yes. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dia ada di sini. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kau hadapi. Sembah Tuhan, kata Tuhan. Tidak peduli seberapa besar penyakit yang kau alami sekarang. Sembah Tuhan. Berikan ucapan syukur-Mu. Tidak peduli seberapa besar masalahmu. Ya Kamu berkati umat-umat-Mu Tuhan. Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan Kaulah. Biar jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi Hosana. Yes. Ini ucapan syukur dari jemaat. Sekali lagi dengan segenap hati jemaat. Ku nyanyi Hosana,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak katakan, kami agungkan Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Amin. Berkuasalah Tuhan dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan Yesus Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa Tuhan, Kau berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Yesus layak terima penyembahan kami. Hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, dan hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Bagi setiap kita yang siap memuji dan membesarkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan tos kanan kiri lu, apa kabar saudara-saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan? luar biasa. Yes, kurang, baru 10. Ini udah ada 100 orang nih. Apa kabar Jemaat Tuhan? Yes, luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Amin. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku dengan iman. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan menangkanku tinggi. Kau Tuhan yang
yang benar, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan sama-sama dengan iman. Kau gunung batu, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin, yes. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun apa Tuhan? Namun tanganmu Tuhan menangkanku. Kita lompat lagi Tuhan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Jemaat Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Yesus Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Mari saya undang untuk sekolah minggu yang akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan Pentakosta ketiga, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu di ibadah kami yang pertama ini Tuhan Yesus. Urapan-Mu, kasih-Mu, lewat pujian dan penyembahan kami, Kau dahsyat atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapak. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan Yesus. Kuduskan persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Dan berikan kami hati untuk mengasihi Engkau dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi siap yang memberi, sama-sama katakan amin. Silakan pelayan Tuhan yang melayani persembahan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, yes, hanya Yesus penolong yang setia. Hari anak sekolah minggu, silakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan akan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Terima kasih anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari hambanya kami undang untuk percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Kami ada di tempat ini juga karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Mari Roh Kudus, ini adalah acara-Mu sendiri, dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan. Kami bersatu hati, dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan
Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Terima kasih untuk imam musiknya. Shalom. Ada yang sudah kenal saya? Ya, saya baru pertama kali di tempat ini. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya akan perkenalkan diri saya. Saya Joshua Hendro, bukan Joshua Simamora, Joshua Hendro. Jadi ya Joshua Simamora lain, ini Joshua Hendro. Saya wakil gembala di GPI mana? Geraha Harapan. Lupa saya. Jamrut Geraha Harapan digembalakan oleh Ibu Nini. Ya saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Keduanya belum punya pacar, tapi sudah kerja semuanya. Jadi saya sudah pensiun setahun yang lalu. Pensiun hanya dari 1 tempat kerja karena saya lanjut jadi dosen di STT. Ya, puji Tuhan, itulah perkenalannya. Nah, karena sudah kenal dengan saya, tidak ada alasan untuk tidak sayang sama saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, salam. Ya, seperti tadi dikatakan ini bulan Agustus, betul kan ya? Tema besar untuk bulan ini adalah lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Ya, dan subtemanya untuk minggu ini merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Merdeka dari apa gitu? Kita merdeka dari apa gitu? Natsnya adalah dari Roma 8 ayat 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Roma 8 ayat 21. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau minggu lalu sesuai tema, kita juga membaca tentang Roma 8 juga, 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 38-nya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dikatakan tidak ada yang sanggup melawan kita selama Allah ada di pihak kita. Enggak ada yang sanggup melawan kita selama Allah itu di pihak kita. Satu tema yang menurut saya luar biasa, karena biasanya kalau merdeka ini dihubungkan dengan janganlah kamu menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa loh. Selalu itu. Tapi di sini berbicara tentang kemenangan. Berbicara tentang kemenangan. Kemerdekaan seperti apa sih yang kita harapkan? Yang akan kita bahas, akan kita renungkan. Pasti bukan kemerdekaan Indonesia merdeka dari penjajah, bukan. Sudah 78 tahun, bener kan? Bukan itu. Itu memang iya, benar. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Bapak Ibu sudah merdeka? Boleh enggak kita membunuh? Enggak boleh. Boleh enggak kita berzina? Boleh enggak kita mencuri? Yang kecil saja. Boleh enggak kita merokok? Ada yang tengok-tengok, ada yang langsung tidak. Boleh enggak kita minum kopi? Ah, Pak Yosua ini apa saja ditanyakan. Sampai minum kopi. Ada yang minum kopi di sini? Wah, enggak dosa, bener. Minum kopi enggak apa-apa. Kenapa Anda suka minum kopi? Pahit, masa pahit? Kenapa Anda suka minum kopi? Jadi seger, mata melek, bener. Bersemangat, gak ngantuk. Bisa mikir. Bener. Kalau kopi saya itu doyan, saya itu kadang minum, tapi enggak sampai
Kalau nggak minum nggak apa, nggak bisa gitu, nggak ya saya seneng aja gitu loh. Ada di sini yang masih merokok? Gak usah dijawab. Pertanyaannya adalah, kenapa kok masih merokok? Teman saya tanya, kamu merokok enggak? Diskusi terus dia jawab gini Pak Yosua, Nabi Adam yang terahnya itu seorang nabi, kata dia, diberi 1 kali larangan saja. Jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Dilanggar. Saya ini sudah dapat 10 perintah loh. Kok ditambahin nomor 11, jangan merokok. Ya gak kuat loh. Ada yang seperti itu? Ya gak kuat. Ada yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Kalau merokok itu bisa muncul ide. Kalau nyetir ndak ngantuk, bener. Kalau nyetir nggak ngantuk. Saya kalau nyetir, saya pulang saya nyetir paling lama itu 32 jam apa 34 jam waktu mudik macet itu. 32 jam. Untuk ngantuk saya ndak merokok. Saya memang sejak kelas 5 SD tidak merokok. Hanya merokok seumur-umur 3 batang. 3 batang saja. Itu tuh disuruh dukun. Saya sakit gigi kanan ini, atas, saya gigi. Dibawa bapak saya ke dukun, diurut tangannya pakai ini. Disuruh habisin 3 rokok. Sampai kapan sembuhnya? Seumur hidup bapak tidak akan sakit gigi. Wah, bukan haleluya ya, hebat gitu deh. Merokok saya 3 batang. Bapak saya itu ngajari saya supaya saya senang merokok itu. Jadi ambil sedotan, jangan ditiru. Ambil sedotan, dicelup di sabun itu, ngerokok, tiup. Jadi bola asap itu. Kalau jatuh itu kayak bom, dum gitu loh. Saya senang banget tuh. 3 batang habis sekali merokok. Nah, memang saya enggak suka, enggak mau. Bapak saya juga tidak merokok. Dia ngomong begini, kalau aku sampai tak melihat kamu merokok, tak cabut, tak balik, cucuin apinya gitu loh. Saya takut kan. Saya tidak merokok. Dan benar, gigi saya ini enggak tumbuh sampai sekarang. Benar, keropos sampai habis. Habis di sini. Sampai saya kerja itu, saya cabut di dokternya sana, udah tinggal akarnya Pak. Iya. Saya tobat pernah, begitu tobat kan. Waduh, ini ikatan enggak ya dengan dukunnya itu, kok enggak sakit gigi. Saya ceritakan ya, kok enggak sakit gigi. Tapi puji Tuhan. 2 minggu yang lalu saya jalan-jalan di Malang, hampir seminggu, gigi saya ini sakit banget. Waduh, haleluya sudah dilepaskan gitu loh. Sudah dilepaskan. Tapi begitu pulang dari rumah, sembuh. Oh, hanya deklarasi saja kemerdekaan. Enggak apa-apa. Begitu juga merokok, kopi atau apapun itulah. Sering kita tidak merasakan dimerdekakan karena kita tidak merasa dijajah. Sudah merdeka kok aku kok, nggak ada masalah denganku. Bahkan kadang orang katakan, semakin ikut Tuhan, kok aku semakin nggak bisa apa-apa sih. Dilarang ini. Ada yang menemukan seperti itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Pengen masuk surga pun alasannya sepele. Di sana boleh apa saja, bener. Di sana boleh apa saja, enak aja. Coba Anda mikir di sana bisa tidur enak gitu. Tiba-tiba waktu tidur nyaman gini, kasurnya empuk, dipanya dari emas gitu. Nyaman sekali. Jam 4 pagi, totet, saatnya menyembah Tuhan. Ih, enggak di bumi, enggak di surga, sama saja harus bangun pagi loh kan. Aku mau bebas, aku mau merdeka. Tapi kalau kita merasa bahwa saat ini kita masih terikat, masih belum merdeka, maka saat satu persatu itu dibebaskan, kita akan teriak haleluya. Contoh saja, kopi. Saya tidak katakan itu dosa. Enggak dosa. Kenapa minum kopi? Seger, bersemangat, biar gitu. Coba orang yang minum kopi itu enggak minum kopi.
kok jadi nggak semangat ya? Ada apa dengan tubuhku? Kenapa sekarang kok jadi begini? Ngantuk. Merokok tiba-tiba nggak merokok. Kok sepertinya tubuh ini minta merokok ya? Itulah keterikatan. Itulah penjajahan. Harusnya kalau kita percaya, kita masih merasa terikat, kita lepas dari itu. Haleluya. Merokok, haleluya. Lepas, haleluya. Karena kita merasa bebas. Membunuh memang nggak boleh iya. Tapi bagaimana dengan menipu? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang suka menipu? Bagaimana dengan berzina? Bagaimana dengan berjudi? Bagaimana dengan susah mengampuni? Aku mau mengampuni kok berat sekali ya. Seakan dendam itu loh, besar gitu. Gak bisa ngampuni. Apa kita sudah merdeka? Gak ada yang sanggup melepaskan kita dari kasih Allah, amin. Apapun masalah dari luar itu tidak sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Musuh kita yang adalah roh-roh jahat itu di udara itu sudah selesai dikalahkan oleh Tuhan. Sudah sempurna kematian dan kebangkitannya. Enggak heran kalau dikatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Saya senang lagunya itu. Gimana lagunya? Yang tak sanggup melawan kita terus jawabnya itu nyelelek gitu. Tidak ada. Loh itu ya. Gimana sih Pak? Terus kita teriak, tidak ada. Loh itu loh, tidak adanya itu nyelelek banget itu. Ada orang Jawa tahu nyelelek? Nyelelek itu menghina banget itu loh. Tidak ada. Memang seperti itu, enggak ada yang sanggup melawan kita. Tapi nyatanya kok banyak di antara kita masih dijajah. Tinggal satu yang harus kita kalahkan. Diri kita. Karena mengenai diri kita ini, Tuhan itu tidak akan memaksa orang itu ikut dia. Tuhan tidak akan menculik orang dari neraka, masuk neraka ini, tak culik, pindahin ke surga, mau tidak mau, harus culik gitu, enggak ada. Iblis pun juga tidak seperti itu. Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas, free will. Iblis juga tidak akan memaksa kita. Dia pun hanya menawarkan. Hawa makan buah terlarang. Itu enggak kok dicekoi makan gitu enggak. Ditawarkan. Dirayu. Dan rayuan itu masih jalan sampai sekarang. Bapak Ibu pernah sakit meriang? Meriang itu doyan makan enggak? Enggak doyan. Kenapa kok enggak doyan makan? Makin lama makin lemes. Itu yang dikendaki oleh penyakitnya. Orang itu jadi enggak doyan makan, makin enggak sehat, makin sakit, enggak doyan makan, makin sakit. Terus kalau dituruti terus game. Demikian juga penjajahan atau keterikatan. Yang paling berbahaya, yang paling parah adalah orang yang dijajah tapi tidak merasa dirinya dijajah. Melihat hal itu sebagai lumrah, wajar. Terus menikmati hidup dalam keadaan terjajah. Contohnya, nyontek itu wajar. Nyontek. Ini rahasia. Calon pendeta pun nyontek. Apa ya? Apa? Saya juga ujian kok dulu PDM tapi belum pendeta. Nyontek pada nyontek. Nyontek itu sepertinya jadi wajar. Nyuap. Pernah menyuap? Tangkap polisi nyuap? Wajar? Itulah keterikatan. Selingkuh? Wajar. Ada teman saya ngomong, Yosua ini gondrong enggak, nakal enggak. Gitu kok jadi laki-laki loh, masuk laki-laki harus nakal sih.
bahkan tidak punya kerinduan untuk doa itu dianggap wajar. Bapak Gembala di sini cerita ke saya, Pak Yosua, gereja saya saja masih baru. Sudah ada pengerja yang ikut doa, doa pagi, bener ya? Saya tahu, dari awal duduk di situ, pujiannya beda, doanya beda di sini. Pertahankan, roh di sini itu roh doa, roh pujian. Pertahankan. Kalau enggak dipertahankan, makin lama makin hilang, percayalah. Percayalah. Roh yang turun dari kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala akan turun ke bawahnya. Ini pemuji akan turun ke bawahnya, ini penyembah akan turun ke bawahnya. Kalau enggak susah, jangan sampai hilang itu, pertahankan, jangan sampai kita merasa wajar, itu dijajah, itu terikat. Kita harus keluar dari pikiran itu, harus merdeka gitu. Seneng enggak ikut doa rayon pagi itu? Kenapa saya ikut? Enggak ada yang nyuruh saya. Saya bukan full timer. Enggak ada yang nyuruh saya. Karena saya merasakan di situ saya dapat berkat. Bukan untuk diberkati. Di situ saya dapat berkat. Justru saya senang kalau yang berbicara itu orang dalam. Kalau orang luar kadang temanya enggak sesuai. Orang dalam itu saya senang banget. Dengerin gitu. Senang banget. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetap dikatakan memimpin, bukan memaksa. Harus dimulai dari kesadaran bahwa kita ini masih terikat. Kita mau dibebaskan, kita mau merdeka. Sehingga menuntun kita. Setiap langkah kita semakin hari itu semakin sempurna, semakin benar dari kebenaran. Kepada seluruh kebenaran. Semakin benar, semakin benar. Aku hari ini lebih benar dari kemarin. Saat itulah kita bisa katakan, kita mulai merdeka. Tapi merdeka saja enggak cukup. Tema minggu ini merdeka, iya. Merdeka harus sadar kalau kita ini diikat, iya. Tapi sesudah itu ke tema yang lebih besar lagi. Lebih dari pemenang. Itu mengisi kemerdekaan. Lebih dari pemenang. Tapi bagaimana kita bisa lebih dari pemenang kalau kita sendiri belum menang? Kita sendiri untuk berbulan aja masih mikir. Aku harus enggak. Untuk doa aja masih mikir. Aku harus ikut enggak. Bagaimana kita mau melangkah menuju kemenangan? Benar, kemenangan itu bukan hasil karya kita. Kemenangan itu bukan usaha kita. Kemenangan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi kita harus mengambilnya. Siapa di sini orang Batak? Oh banyak, suka pesta? Suka. Pernah enggak pestanya lengkap ini? Pulang masih lapar. Bisa enggak? Mungkin enggak? Kalau di situ kita cuman begini. Oh babi, jalan lagi. Oh kambing, jalan lagi. Oh, enggak ngambil. Kemerdekaan sudah diberikan. Selama kita setia pada Tuhan, enggak usah dipikirin itu. Selama kita setia dengan gini loh. Catat. Kita tidak percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Tapi selama kita bersama Tuhan, kita pasti selamat. Kita pasti selamat. Makanya harusnya doa, perpuluhan, penyembahan, puasa. Puasa. Siapa yang kemarin puasa? Hari Sabtu itu hari puasa kita. Puasa. Saya ada diabetes. Saya harus minum obat tiap hari. Dulu saya itu sudah tidak puasa lagi. Sabtu juga harus minum obat. Tapi saya coba. Saya tidak makan dulu, minum obat. Enggak apa-apa. Saya lakukan itu sekarang. Saya lakukan itu. Saya kaget waktu ada pengerja di Geraha. Kesaksian. Saya baca firman itu. 10 pasal sehari. Langsung pikiran saya, gila. Ada di sini 10 pasal? Belum ada. Tak kasih resepnya. Saya juga bingung, gimana caranya?
Tapi kalau masalah kesehatan saya nurut. Saya harus jalan kaki setiap pagi. Ya, saya jalan kaki. Dulunya 2,5 kilo, 3 kilo, 3,5. Hari ini sudah sampai 4 kilo. 1 jam lebih. Ingat tiba-tiba. Kan ada Alkitab yang bersuara. Tempelin telinga saja sambil jalan dengerin. 12 pasal 1 jam. Tapi saya dengerin bener. Rema, dapat rema. Cobalah. Jangan sampai sekarang kalau capek, nggak jalan dulu Tapi kalau nggak jalan berarti nggak denger firman. Oh ya pakai dulu dong. Jalan lagi. Lakukan itu. Kita harus melainnya. Kita harus sadar. Bukan begini ini kita seharusnya hidup. Bukan dalam keterikatan seperti ini kita seharusnya hidup. Kita harusnya merdeka. Untuk menjadi pemenang kita harus sadar. Tuhan itu menginginkan hidup kita itu bukan hanya diisi dengan berdoa, ibadah, nyanyi, baca firman. Tapi kita harus berdoa, harus hidup juga bekerja, berprestasi, diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang akan dirasakan orang lain. Itu yang akan dilihat orang lain. Itu yang akan menjamah sesama kita. Itulah mengisi kemerdekaan. Harus ada dulu. Kita sudah merdeka. Kalau ini sudah selesai, baru kita melangkah ke lebih daripada seorang pemenang. Bukan berarti kita melupakan doa, ibadah, enggak. Seharusnya itu sudah menjadi nafas hidup kita. Enggak perlu kita pikirin, nafas sendiri. Ada yang nafas saja berpikir. Tidur, hampir mati, nafas lagi. Enggak ada. Terus, nafas terus. Lebih dari pemenang apa? Saya renungkan ini. Kamu diciptakan di dalam Kristus Yesus dan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita harus jadi orang yang lebih dari pemenang. Kita harus lebih dari pemenang. Gak salah kita jadi orang berhasil. Gak salah kita jadi orang diberkati. Gak salah kita jadi orang pinter. Gak salah kita jadi orang kaya. Itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak cukup kalau kita katakan, pokoknya aku jujur, aku setia sama Tuhan, aku beribadah. Enggak ada orang namanya orang Kristen yang kayak warung itu loh. Sederhana, lumayan, mediocre di tengah-tengah. Kita harus merdeka, harus lebih daripada itu. Walaupun betul tidak semuanya harus jadi direktur. Enggak semuanya harus jadi manajer. Tapi jangan pasrah, jangan rimo ing pandum kalau bahasa Jawa. Jangan terima jatah kita apa, jangan. Kita harus ambil gitu. Ada lagunya. Ku tak akan menyerah pada apapun. Nanti kita nyanyi. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saya memang enggak pernah jadi direktur. Golongan saya di UT waktu kerja dulu manajerial iya. Tapi saya tidak pernah pimpin departemen divisi. Karena saya masuknya di proyek-proyek. Ada pesan atasan saya yang masih saya ingat sih. Dia panggil saya Hendro. Dro, bekerja itu adalah sekolah yang dibayar. Sekolah yang dibayar. Jadi sambil bekerja kita harus ambil itu semua yang membuat kita tambah pintar. Jadi manusia yang semakin baik. Ada juga yang berpesan, Dro, aku tuh menilai kamu gampang kok. Saya waktu itu ditugaskan di Akset. Akset itu mana? Yang bangun jalan tol layang Jakarta Cikampek itu, MBZ. Jadi kalau saya mudik, bayangan saya kalau besok saya punya cucu mudik itu, terus lewat itu saya akan ngomong pada cucu saya. Ini Aung yang buat gitu loh. Jalan tol ini. Walaupun saya belum pernah lewat itu. Lah masuknya di Cikunir, keluarnya di Kerawang gimana sih? Saya belum pernah mau mudik sono dulu pulang dulu. Saya belum pernah. Tapi itu yang buat saya. Dikatakan begini. Dro, kalau kamu ndak masuk, tidak ada yang nyari. Kamu gagal. Berarti kamu di situ ndak ada fungsinya. Oh. Nangkep. Bapak Ibu juga harus ada fungsinya di situ.
Jadi kalau Bapak Ibu sampai tidak masuk ke gereja, tidak dicari sama Pak Gembala, Anda gagal. Iya, nggak ada fungsinya. Hilang-hilang dok bosok, hilang satu, hilang itu. Harus dicari. Ini siapa ini? Yang biasanya Shalom di depan itu siapa ya? Yang biasanya sibuk nyuting itu siapa ya? Yang nyanyi di sini Merdeka itu siapa ya? Dicari begitu loh. Ini yang walaupun ini duduk diam sana tapi setia. Kok nggak ada ya? Makanya nggak setiap orang sanggup ikut kul. Karena ikut kul itu diawasin terus. Kemarin kemana ibu? Kemarin kemana? Itu ndak enak banget gitu loh. Tapi kalau kita tuh sadar kita harus lebih baik. Terima kasihlah ditanyain seperti itu. Terima kasihlah ditanyain seperti itu. Jadi baik ibu itu ibu rumah tangga, pelajar, karyawan, pedagang harus punya fungsi. Jadi berkat bagi orang lain. Itulah lebih dari pemenang. Jadilah versi terbaik dari Anda. Jangan kok, saya ini, waduh saya kalah sama Pak Abram. Main keyboardnya, padahal saya tahu dulu waktu main keyboard awal-awal belajar itu saya tahu siapa sih Pak Abram, saya tahu. Tangtung begitu saya tahu. Tapi sekarang merem nggak sih? Enggak merem tapi nggak lihat udah jalan sendiri gitu. Saya terus, wah saya kalah dengan Pak Abram. Panggilannya beda-beda. Tapi jadilah versi terbaik dari Anda pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang terbaik. Anda pendoa, jadilah pendoa yang terbaik. Menurut versi kita, ya ini aku yang terbaik Tuhan, aku yang terbaik ya ini. Yusuf aja menjadi yang terbaik saat di penjara. Jadi dimanapun Anda, gak perlu harus masuk penjara dulu, bisa. Saya kemarin pesan pada anak Youth Gera Harapan, jangan kuliah atau sekolah hanya karena Anda malu tidak kuliah atau tidak sekolah. Bingung ini kuliah di mana? Ya asal arti dari mana? Jangan. Harus ada tujuan. Orang bergerak kalau ada tujuan. Cita-cita. Terus cita-cita itu kita taruh di depan mata kita. Kita melangkah ke situ semua. Ke situ terus. Kalau belum punya duit atau belum diterima, cuti dulu enggak apa-apa. Jangan asal sekolah. Bapak Ibu, adakah yang dijamah oleh firman Tuhan? Dan mulai ambil komitmen, ambil langkah. Aku mau berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang berprestasi. Aku mau menjadi orang yang lebih dari pemenang. Aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Bila ada yang dijamah Tuhan, merasakan panggilan seperti itu dan ambil komitmen untuk melakukan itu. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Hambamu berdoa Tuhan untuk mereka yang tumpang tangan di dadanya. Berkati kehidupan mereka, penghidupan mereka Tuhan. Murah lama sandaya. Murah lama sandaya. Berkati Tuhan. Peluk mereka, dampingi mereka dalam melaksanakan komitmennya. Aku mau berprestasi. Murah lama sandaya, murah lama sandaya. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Ku tak akan menyerah pada apapun. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman. Seberapa besar jemaat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangan
Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan, sebelum masuk persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Bagi yang bertugas silakan. Salam Bapak Ibu. Kita diberkati hari ini lewat firman Tuhan, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yosua Hendro. Kiranya Bapak diberkati dimanapun melayani, diberkati senantiasa keluarga, kesehatan. Biarlah lewat pelayanan Bapak semakin banyak jiwa yang merdeka ya. Merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan kita. Terima kasih. Kami mengundang kepada Bapak Ibu yang pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya ataupun berdiri di tempat. Luar biasa, puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih telah boleh bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh bersama-sama di waktu yang akan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Pengumuman untuk sepekan ke depan, untuk minggu depan tetap kita adakan ibadah di sini pada waktu yang sama di pukul 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan setiap minggu kita adakan kul bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama kul. Nanti akan ada informasi lanjutannya lewat pengerja. Dan setiap hari Sabtu ya diadakan doa di tempat ini jam 3 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk melayani lewat pujian ataupun penyembahan, boleh kita bersama-sama belajar di sini, nanti akan dipandu oleh Pak Gembala. Dan boleh menghubungi hambanya Bapak Freddy ya, bagi yang mau ikut melayani lewat pujian ataupun penyembahan. Dan yang terakhir, mungkin kalau nanti di saat kita pulang dari tempat ini ada saudara-saudara kita di luar yang menjaga kendaraan kita, bolehlah kita memberkati mereka. Demikian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tambahan pengumuman, untuk minggu depan ini spesial akan kita adakan karena gereja kita akan berulang tahun. Kita percaya semakin ke depan Tuhan terus memberkati gereja kita, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pelihara gereja kita. Bagi Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan, kami undang untuk datang, ajak sanak family, keluarga untuk beribadah bersama-sama untuk merayakan ulang tahun GBI CHS. Terima kasih. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Bapak, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu yang kami terima. Kami mengucap syukur buat segala yang baik yang telah kami terima. Firman-Mu telah Kau taburkan, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, menjadi berkat hingga menjadi buah dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang siap memberikan terbaik. Sama-sama katakan amin. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu dan takkan Kau besar dan hidup. Ini berlari sampai tujuan Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
sedang untuk bangkit berdiri, kita akan dengar doa syafaat. Bapak pemenang, terima kasih buat pagi ini menjelang siang. Tuhan, kalau Engkau mengajari Tuhan untuk menyelesaikan sesuatunya sampai garis akhir. Engkau Kristus yang telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tuhan, beri kami hati dan pikiran dan roh yang fight seperti Engkau Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan miliki jiwa-jiwa yang berjuang sampai mendapatkan kemenangan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Hendro Tuhan, Yesua. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai di dalam hidupnya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Bahkan istrinya Engkau berkati, keluarganya Tuhan. Bahkan di mana dia bekerja untuk melayani Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah sinar wajah-Mu menerangi setiap langkahnya Tuhan. Tuntun Tuhan, bukan karena terpaksa, karena dia mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, buat jemaat di tempat ini juga mengasihi Engkau Tuhan. Supaya kami melakukan semua yang ada kegiatan di tempat ini. Baik kul Tuhan, apapun Tuhan kegiatan-kegiatan rohani di tempat ini. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan bawa kami di dalam kehidupan sehari-hari kami menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, hamba berdoa juga umat-Mu di tempat ini yang membutuhkan pekerjaan, yang sakit Tuhan. Terbuka jalan, sembuh. Bahkan Tuhan Yesus, pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat Pak Abraham, buat Ibu Sirta Tuhan. Kedua anaknya Tuhan Yesus, keluarganya Tuhan berkati. Tuhan, melalui hidup mereka Tuhan mengalir berkat-berkat rohani, mengalir berkat jasmani Tuhan Yesus. Biarlah roh doa, pujian, penyembahan siang dan malam itu Tuhan boleh kami lakukan tiap-tiap hari kami Tuhan Yesus. Karena mengasihi Engkau, lewat Bapak Gembala kami Tuhan mengalir roh pujian, roh penyembahan, roh doa. Aku perkatakan di dalam nama Yesus mengalir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk lingkungan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dengan kehadiran kami Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi berkat buat lingkungan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap orang-orang di sekitar kami. Damai sejahtera untuk lingkungan di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga desa kami Tuhan Yesus di tempat ini. Kecamatan. Bahkan Tuhan Bekasi Engkau berkati. Kami tak lupa juga untuk Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya di tahun-tahun politik ini Tuhan, suasana cair, suasana sukacita mengalir Tuhan Yesus. Mungkin kami boleh berpolitik dengan kedewasaan yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk orang yang terpilih menjadi presiden nantinya. Orang yang tepat yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan GBI, untuk Pak Niko Tuhan Yesus dan wakil-wakilnya Tuhan. Sebagai pembina rohani kami Tuhan, biarlah terang kasih-Mu Tuhan. Melalui gereja ini Engkau tuntun Tuhan, sampai garis akhir ya Tuhan. Sampai garis akhir. Berkati Pak Andi Markus sebagai gembala rayon kami Tuhan Yesus. Berkati Cibitung sebagai tempat kami berinduk selama ini Tuhan. Melalui gereja Cibitung juga ada cikal bakal gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih kami memberkati Tuhan Yesus untuk Cibitung, Andi Markus dan semua orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan. Umat-Mu di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, biarlah kami menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Haleluya Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, biarlah
Tuhan mencurahkan berkat atas kami semuanya. Dan apa yang kami dengar, kami akan lakukan dengan setia. Kami percaya Tuhan, berkat itu turun dengan berlimpah-limpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menuntun, memberikan engkau damai dan sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.